Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2009 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ke depan ini kita akan belajar Alkitab tentang tema-tema Natal. Masih di dalam kitab Yesaya pasal 9, ayat 5 dan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa anak yang lahir itu bukanlah anak biasa, tapi anak yang luar biasa. Karena yang akan lahir itu adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menubuatkan kelahiran Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang lahir di kota Daud, Bethlehem. Haleluya. Kelahirannya akan terjadi pada saat dan di tempat di mana Alkitab ini telah menubuatkan di kota Daud di Bethlehem secara spesifik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang lahir kemudian setelah dinubuatkan ini, dia adalah Mesias. Haleluya. Nabi Yesaya menubuatkan tentang anak yang lahir itu. Yang pertama, Penasihat Ajaib. Haleluya. Apa maksud penasihat ajaib? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa firman Tuhan yang berbicara kepada nabi, kepada umat Tuhan itu berupa nasihat. Kalau bisa saya katakan, dia yang lahir itu adalah sang firman itu. Firman Tuhan itu kan memberikan nasihat, teguran. Saudara, nubuatan Yesaya mau menunjuk bahwa yang lahir nanti di kota Daud itu adalah sang firman. Dia adalah penasihat ajaib. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sampai saat ini kita masih mendengarkan firman Tuhan yang berbicara kepada kita semua, itu adalah nasihat-nasihat dari Tuhan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah seperti yang tertulis dalam Roma 1 ayat 16 di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu berisi nasihat-nasihat yang meneguhkan, yang memberikan kepada kita kekuatan iman sehingga kita itu kuat menghadapi semua tantangan-tantangan hidup yang menekan, menghimpit kita.
Karena apa? Kita mendengarkan nasihat firman, kita bangkit walaupun kita sepertinya babak belur. Tapi firman Tuhan dengan setia menegur kita, menasihati kita, sehingga kita tetap bersemangat menjalani kehidupan ini. Dari mana kita bisa kuat? Dari nasihat firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah penasihat ajaib. Saudara, kalau masih mendengar firman Tuhan, itu berarti Tuhan masih mengasihi saudara dan saya. Dia masih memberikan kita nasihat-nasihat melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan secara langsung melalui khotbah atau yang kita tonton di YouTube. Itu adalah Sang Firman yang menjadi manusia, yang berfirman kepada kita melalui firman Tuhan dan melalui hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah. Dia memberikan kita nasihat. Sebab Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah penasihat ajaib kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan itu hidup. Jadi di saat kita sendiri, firman Tuhan itu yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar dari hamba-hamba Tuhan itu, di saat kita merenung sendiri, itu yang Tuhan ingatkan, menguatkan, meneguhkan iman kita ketika kita sedang ada dalam situasi yang terpuruk sekalipun. Tuhan Yesus adalah penasihat ajaib yang memberikan nasihat supaya saudara bangkit, supaya saudara cari Tuhan, andalkan Tuhan. Dia adalah Sang Firman itu. Sebab Tuhan Yesus Kristus itu adalah penasihat ajaib. Yang kedua, firman Tuhan ini katakan Allah yang perkasa. Bahwa yang lahir itu bukan manusia biasa, tetapi Dia adalah Allah yang datang ke dunia ini merendahkan dirinya menjadi seperti kita manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Ini tidak terbantahkan lagi bahwa Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan. Dari mana kita tahu Tuhan? Firman Tuhan telah menubuatkan yang berkata bahwa Dia adalah Allah yang perkasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak ajaran-ajaran yang ngawur di luar sana, yang mempertanyakan ketuhanan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan firman Tuhan ini adalah jawabannya. Bahwa yang lahir di Bethlehem kota Daud 2000 tahun yang lalu, Dia adalah Allah yang perkasa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak mentuhankan manusia karena sampai kapanpun manusia itu tidak bisa jadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang jadi manusia, itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa memakai cara apapun untuk menyatakan dirinya. Kalau saudara menyangkali itu, mana Allah bisa menjadi manusia, itu menandakan saudara membatasi kuasa Tuhan. Saudara mau bilang bahwa Tuhan itu tidak berkuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang jadi manusia itu Allah yang Maha Kuasa, yang bisa melakukan apa saja, bisa jadi apa saja. Dia Allah yang Maha Kuasa, yang telah datang 2000 tahun yang lalu. Datang untuk kita semua umat manusia. Dia adalah Allah yang perkasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, Yesaya menubuatkan bahwa anak yang lahir itu adalah Bapa yang kekal. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya lebih jauh lagi. Dia menubuatkan bahwa yang akan lahir itu, Dia adalah Allah Bapa yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang secara manusia punya orang tua secara biologis. Ada juga yang sudah tidak punya orang tua, hidup sebagai seorang anak yatim piatu dan lain sebagainya. Kemarin kita pergi ke panti asuhan. Tuhan menggerakkan saya bersama istri untuk mengunjungi, untuk ke depan setiap 2 minggu kita akan lakukan, saudara, mengunjungi
panti-panti asuhan yatim piatu atau orang-orang jalanan ke depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, kehadiran kita orang percaya itu harus jadi jawaban buat mereka, harus jadi berkat buat mereka untuk memenangkan mereka, menjangkau mereka. Kita mungkin belum menuai pada saat itu, tapi kita menabur kasih Tuhan, menabur firman Tuhan. Kelak siapa yang akan menuai itu urusan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Biar orang-orang yang kurang beruntung di luar sana itu betul-betul merasakan kasih Bapa. Amin. Mereka melihat Yesus yang nyata, bukan hanya berteori, tetapi betul-betul hidup melalui kehidupan orang percaya. Melalui saudara dan saya melakukan segala kebaikan di sekitar kita, orang akan melihat ada Yesus dalam kehidupan orang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa menjadi agen kerajaan Allah, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin ada yang sudah tidak punya orang tua, tapi jangan berkecil hati. Saudara sesungguhnya punya Bapa yang kekal di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang datang ratusan tahun setelah nubuatan Yesaya, yang lahir itu adalah Bapa yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Bapa itu sendiri. Bapa yang kekal. Bukan hanya Bapa yang sementara di dunia ini, tetapi Bapa yang selama-lamanya. Bapa yang kekal. Bapa yang kita muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Jadi kalau saudara ada pergumulan, ada permintaan, saudara naikkan kepada Bapa kita, minta kepada Bapa kita di surga, maka Dia akan memberikannya kepada saudara dan saya, orang-orang percaya yang adalah anak-anak Tuhan. Jadi kalau saudara saat ini sudah yatim piatu, saudara jangan berkecil hati. Saudara punya Bapa di surga, Bapa yang kekal. Amin. Haleluya. Dan yang keempat, saudara, Nabi Yesaya menubuatkan tentang anak yang lahir itu. Dia adalah Raja Damai. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus Kristus Tuhan, Dia adalah Raja Damai yang mendamaikan hubungan manusia dengan Allah yang terputus sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Saudara, Tuhan melihat bahwa usaha upaya manusia untuk selamat itu mustahil. Dengan membawa korban-korban bakaran, korban penghapus dosa kepada Tuhan itu mustahil. Karena Tuhan melihat ketika mereka mempersembahkan korban itu, ketika mereka sudah disucikan, besok buat dosa lagi. Nanti persembahkan lagi seperti itu. Akhirnya menjadi satu ritual dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat kalau konsep keselamatan seperti itu, mustahil umat manusia bisa selamat. Makanya Tuhan Yesus berinisiatif untuk datang sendiri ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Barang siapa percaya, ia diselamatkan, ia memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus datang untuk menjadi Raja Damai. Kehadiran Tuhan untuk mendamaikan hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus cinta damai. Karena orang yang hidup damai, berdamai dengan semua orang, disebut apa? Anak-anak Allah. Haleluya. Jadi kalau saudara tidak suka berdamai, saudara suka ribut, saudara masih simpan sakit hati, dendam, amarah kepada saudara Anda sendiri, itu berarti saudara apa? Anak Tuhan atau anak iblis?
Saudara, anak Tuhan cinta damai, amin, suka berdamai, saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain. Kalau saudara masih menyimpan kebencian, amarah, dendam kepada saudara, kepada tetangga saudara, itu menandakan saudara bukan anak Tuhan. Jadi anak siapa dong? Jadi anak iblis, saudara. Makanya saudara, hiduplah berdamai dengan semua orang. Jangan menyimpan sakit hati, dendam, amarah, kebencian, jangan. Karena anak-anak Tuhan cinta damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diangkat menjadi anak Allah, maka kita berhak menerima warisan dari Bapa kita di surga. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan izinkan iblis itu menaruh dendam, sakit hati, amarah, kebencian dalam hatimu. Buang semua yang kotor dalam hatimu. Amin. Karena Tuhan mau saudara menjadi agen Raja damai di muka bumi ini. Berdamailah dengan semua orang. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk apa? Berdamai dengan semua orang termasuk musuh kita. Tuhan Yesus tidak mengajarkan gigi ganti gigi, saudara. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak. Tuhan mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk musuhmu. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan mau kita berdamai dengan semua orang, termasuk dengan musuh kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja damai itu telah lahir 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan mau saudara dan saya membawa damai sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan. Saudara dan saya harus membawa damai, bukan jadi provokator, tetapi membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Haleluya. Dan yang terakhir, di ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini bicara kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan besar kekuasaannya. Kekuasaan Tuhan itu tidak terbatas dengan batasan-batasan, saudara. Kalau saudara lihat batas-batas negara dan sebagainya, kekuasaan Tuhan ini di bumi dan di surga. Alam semesta ini ada di bawah kuasa Tuhan. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan bahwa dalam pemerintahan Tuhan itu tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kekacauan, tetapi damai sejahtera selama-lamanya. Haleluya. Bapak ibu saudara, saya percaya saudara, ketika kita menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kuasa Tuhan menyertai kita. Apa yang kita doakan, apa yang kita katakan, itu benar-benar terjadi. Karena Tuhan memberi kita kuasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita betul-betul hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberi kita kuasa, mendoakan orang sakit, orang itu akan sembuh, mengusir kuasa-kuasa kegelapan, dan iblis itu akan lari dari kita. Karena Tuhan sudah memberi kita kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau memiliki kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu, terima Yesus, buka hati saudara. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadimu. Maka Tuhan akan memberikan kuasa kepada saudara dan saya. Amin. Hari ini kita belajar tentang nubuatan Nabi Yesaya kepada Sang Mesias yang lahir ratusan tahun setelah nubuatan ini. Yang pertama, Dia adalah penasihat ajaib. Yang lahir itu, yang kedua, Allah yang perkasa. Dan yang ketiga, yang lahir itu adalah Bapa yang kekal. Dan yang keempat, yang lahir itu adalah Raja damai. Terakhir, besar kekuasaannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka,
rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan Tuhan. Perekonomian mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan tercurah buat mereka. Hamba berdoa biarlah berkat yang datang dari Tuhan memenuhi setiap pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.